Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Hari ini kalian semua akan mati. Reria, kepala sekte pedang batu. Setelah raungan aneh, kepala sekte pedang batu berteriak dengan marah lagi. Lalu dia secara tiba-tiba menusukkan pedangnya. Pedang cahaya ditingkatkan dengan lapisan rune, yang ditembakkan ke arah si tua 9 jari. Sialan, seru orang tua 9 jari. Saat itu, kulitnya berubah sangat jelek. Dia tahu itu adalah serangan yang sangat kuat, jadi dia dengan cepat mengerahkan seluruh kekuatannya. Dalam napasnya, ia menggunakan beberapa keterampilan bela diri yang kuat, itu hanya untuk memblokir serangan dari kepala sekte pedang batu. Pada saat yang sama juga, dia dengan cepat mundur untuk menghindari serangan ganas itu. Bang 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 bang. Tapi sayangnya itu tidak berguna, karena serangannya terlalu kuat. Pada saat itu bertabrakan dengan pertahanan orang tua 9 jari, serangan itu benar-benar menghancurkan pertahanannya. Bukan saja kekuatannya tidak berkurang, serangan itu malah menjadi lebih kuat dan sudah tiba di depan si tua 9 jari. Teknik armor kura-kura hitam, ucap Chu Feng. Namun di saat dia merasa dirinya akan benar-benar mati, Chu Feng telah tiba di depan pria tua 9 jari. Dia menggunakan keterampilan rahasianya teknik armor kura-kura hitam, dan itu untuk memblokir serangan dari kepala sekte pedang batu. Mengaum. Secara bersamaan, si ratu telah terbang juga. Dengan api hitamnya, dia meletakkannya di depan Chu Feng. Api hitam itu membentuk perisai hitam di udara. Bang! Gemuruh-gemuruh. Namun sayangnya, mereka masih meremehkan serangan itu. Setelah ledakan, bahkan nyala api hitam si ratu telah terbelah. Ketika gelombang kejut meledak, baik itu Chu Feng, si ratu, maupun orang tua 9 jari, mereka dipaksa mundur beberapa ribu meter sebelum mereka bisa menstabilkan diri. Pada saat yang sama, kepala sekte pedang batu bergegas lagi untuk menyerang dengan pedang batu di tangannya. Sialan! Dengan kekuatan pil terlarang, dia berhasil menembus pertahanan aku. Aku akan menjadikanmu orang yang tidak berguna, ucap si ratu. Karena api hitamnya bisa disebar, hal itu pun membuat si ratu marah. Dia melompat maju, dan dengan api hitam yang tak terbatas, dia melawan kepala sekte pedang batu yang telah mengambil 13 pil terlarang. Hahaha, lalu kenapa jika kamu jenius? Lalu kenapa jika itu adalah roh dunia dari dunia roh Asura? Karena hari ini, kalian semua akan mati di tanganku. Semua orang di wilayah Laut Timur akan mengenali namaku. Hahaha, ucap kepala sekte pedang batu dengan bangga. Saat ini, kepala sekte pedang batu telah mendekati kegilaannya. Dia yang telah memperoleh kekuatan besar dengan pil terlarang, tapi dia juga telah memotong masa depannya. Akan tetapi, dia tidak peduli akan hal itu. Dia membuka mulutnya lagi, dan benar-benar melemparkan 2 pil lagi. Dengan pedang batu di tangannya, dia bertarung melawan si ratu tanpa ada tanda-tanda kelemahan. Dengan dukungan 15 pil terlarang yang kuat, kekuatan yang dimiliki oleh kepala sekte pedang batu sudah sangat menghancurkan. Bahkan si ratu yang kuat saja bisa merasakan tekanan yang sangat besar. Dia terus-menerus dipaksa kembali, dan berada dalam situasi yang mengerikan. Senior, cepat bawa pergi keluargamu, kata Chu Feng dengan tegas. Dia mengernyit kecil ketika dia melihat keadaan yang tidak menguntungkan. Tidak, Chu Feng, kamu telah mempertaruhkan hidup kamu untuk menyelamatkan kami. Maka hari itu, kami tidak bisa meninggalkanmu di sini. Balas si tua 9 jari sambil menggelengkan kepalanya, dan dia sangat menolak saran Chu Feng. Senior, aku punya cara untuk mengalahkannya. Tetapi jika kamu berada di sini, kamu hanya akan menjadi beban. Cepatlah pergi, karena kalau tidak, aku akan merasa terganggu, kata Chu Feng dengan serius. Tapi, baiklah, terima kasih. Di masa depan, aku pasti akan membalas budi ini, ucap si tua 9 jari. Si tua villa sembari jari tidak lagi ragu, itu setelah dia mendengar kata-kata Chu Feng. Dia terbang kembali ke keluarganya, dan dengan lambaian lengan bajunya, dia mengangkat yang masih muda.
Kemudian dia terbang menuju area teleportasi, dan bertujuan untuk meninggalkan zona perang ini. Kamu ingin pergi ya? Itu tidak akan terjadi. Kalian semua akan mati, teriak Kepala Sekte Pedang Batu. Kepala Sekte Pedang Batu tidak mau membiarkan orang tua 9 jari dan yang lainnya pergi. Dia mengayunkan pedang batunya lagi, dan cahaya pedang yang ganas terbang untuk mengambil nyawa mereka. Lawanmu adalah aku, teriak si ratu. Tapi bagaimana mungkin si ratu bisa memberinya kesempatan itu? Dia segera menyalurkan sejumlah besar api hitamnya, dan dengan cepat memblokir serangannya. Ledakan, bang, mewenjerit. Namun sayangnya, si ratu yang hanya fokus menyelamatkan orang tua 9 jari dengan ceroboh. Kepala Sekte Pedang Batu menemukan celah, lalu gelombang kejut muncul dan melukainya. Kamu ingin mati, seru si ratu. Dia sudah sangat marah, dan sekarang dia terkejut karena diserang. Itu benar-benar membuat si ratu marah. Seperti gunung berapi yang meletus, lapisan api hitam melonjak tanpa henti dari tubuhnya. Mereka seperti awan hitam saat mereka menutupi semuanya, namun juga seperti gelombang besar saat mereka berguling ke arah Kepala Sekte Pedang Batu. Namun karena Kepala Sekte yang telah minum 15 pil terlarang, saat ini dia benar-benar terlalu kuat. Terlepas dari kekuatan si ratu, dia tidak dapat mengalahkannya. Karena pada kenyataannya, melihat si ratu diserang oleh serangan mendadak, itu membuat Chu Feng dengan erat mengepalkan tangannya. Dia menggertakkan giginya karena marah, dan dia sangat ingin menguliti Kepala Sekte Pedang Batu hidup-hidup. Tetapi dia yang masih memiliki beberapa alasan di dalam dirinya, dan karena dia juga tidak seperti Kepala Sekte itu, maka dia tahu bahwa melanjutkan pertempuran bukanlah pilihan terbaik. Dengan demikian, Chu Feng menahan kemarahan di dalam hatinya, dan kemudian berteriak kepada si ratu. Ratu, ayo lari, cepat ikuti aku, teriak Chu Feng. Setelah berteriak, Chu Feng melompat maju dan lari ke arah lain. Kamu bajingan tua, kamu sebaiknya kamu mengingat ini. Di masa depan, aku akan menanggalkan kulit kamu dan mengekstrak tendon kamu hidup-hidup. Teriak si ratu. Meskipun sangat marah, tapi si ratu masih mengikuti instruksi Chu Feng. Dia segera melompat, lalu memasuki gerbang roh dunia yang sudah terbuka dan menghilang. Hahaha, jenius macam apa itu? Asura World Spirit macam apa itu? Kalian semua tidak istimewa. Sebelum menguliti aku, kalian bahkan tidak dapat melakukan satu serangan pun padaku, hahaha, balas Kepala Sekte Pedang. Melihat bahwa si ratu bersembunyi di gerbang roh dunia, dan Chu Feng menginjak naga biru dan berlari untuk menyelamatkan diri, Kepala Sekte Pedang Batu hanya bisa tertawa. Tawanya penuh kegilaan, lalu dengan membalik telapak tangannya, lagi-lagi pil terlarang muncul di tangannya. Dia melemparkan lagi ke dalam mulutnya. Setelah mengkonsumsi pil terlarang itu, tubuhnya segera memutar. Tidak hanya matanya yang merah menyala, bahkan kulitnya juga merah menyala. Tubuhnya memancarkan semburan panas, dan bahkan jubahnya tampak sedang terbakar. Setelah seluruh tubuhnya terlihat telanjang, semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa ada banyak serangga yang berkeliaran di kulitnya. Dagingnya menggeliat dengan mengerikan, dan itu juga sangat mengganggu. Tetapi Kepala Sekte Pedang Batu sepertinya tidak merasakannya bahwa betapa jeleknya dia pada saat itu. Malahan sebaliknya, dia merasa sangat bangga dan seolah-olah dia adalah penguasa yang tak terkalahkan. Saat dia merasa sangat bangga, dia menunjuk ke arah Chu Feng yang melarikan diri dan berkata, Chu Feng, kamu tidak bisa melarikan diri. Persenjataan kerajaan kamu adalah milik aku, dan roh dunia kamu adalah milik aku. Ucap Kepala Sekte Pedang Batu. Berdesir, dia melompat maju, dan setelah ledakan besar, udara tempat dia berdiri menjadi gemetar, dan dalam sekejap sosoknya menghilang setelah itu. Kecepatannya sangat cepat, dan kecepatannya itu sangatlah mencengangkan. Sial, dia mengkonsumsi pil terlarang lagi. Berapa banyak pil terlarang yang dia miliki? Jika dia sudah tidak memilikinya, aku pasti akan membunuhnya seperti anjing. Geruru si ratu. Saat itu si ratu telah kembali ke tubuh Chu Feng.
Namun dia masih merasa benci, itu karena serangan mendadak kepala Stone Sword Sect, dan dia menggertakkan giginya dengan geram. Hehehe, kekuatan yang dia miliki saat ini, itu semua karena pil terlarang. Jika itu adalah pertempuran normal, dia secara alami tidak memiliki peluang melawan Ratu Aku. Tapi karena dia berani begitu sombong dengan mengandalkan kekuatan pil terlarang, maka itu akan menjadi kesepakatan yang bagus untuk membunuhnya nanti. Daripada mengambil resiko dan menggunakan kekuatan roh dunia yang kamu pinjamkan kepadaku, dan aku jauh lebih rela melihatnya membunuh dirinya sendiri. Sebentar lagi, mari kita perhatikan betapa menyedihkannya dia, itu ketika dia menerima serangan balik dari pil terlarang itu. Dia mengambil lebih dari 10 pil terlarang, dan reaksinya adalah sesuatu yang luar biasa. Aku benar-benar ingin tahu, bagaimana hidupnya akan berakhir, kata Chu Feng sambil tersenyum. Jika dia menggunakan kekuatan si ratu sebagai tambahan dari kekuatan persenjataan kerajaan, maka tidak masalah berapa banyak pil terlarang yang diambil oleh kepala Sekte Pedang Batu, maka semua yang dia lakukan pasti akan sia-sia. Namun Chu Feng sekarang sudah tahu, resiko besar yang terkait dengan meminjam kekuatan si ratu untuk meningkatkan kekuatannya. Karena itu tidak hanya resiko untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk si ratu. Biasanya setelah roh dunia meminjamkan kekuatannya kepada tuannya, maka itu hanya akan meningkatkan kekuatan tubuh fisik tuannya. Tidak akan ada peningkatan kekuatan bertarung, dan bahkan jika ada sekalipun, itu akan sangat diabaikan. Setidaknya dengan kultivasi yang dimiliki Chu Feng saat ini, setelah meminjam kekuatan roh dunia, ia seharusnya tidak menerima peningkatan kekuatan dalam hal bertarung. Itu bukan karena alasan lain, tetapi karena tubuhnya tidak bisa menerimanya. Namun ketika dia bertarung dengan Old Feng dan Old Lei saat itu di Flower Valley, Chu Feng telah memperoleh peningkatan kekuatan tempur yang sangat besar, itu setelah dia meminjam kekuatan si ratu. Chu Feng yang memiliki pemahaman yang lebih besar dalam teknik formasi spiritual, dia sudah tahu itu adalah situasi yang tidak biasa. Setelah itu, Chu Feng bertanya pada si ratu mengapa itu bisa terjadi. Pada awalnya, sebenarnya si ratu ingin menyembunyikannya. Tetapi setelah ditanyai terus-menerus oleh Chu Feng, maka si ratu dengan enggan mengatakan alasannya. Saat itu, ketika si ratu meminjamkan kekuatannya untuk Chu Feng, itu bukan hanya Chu Feng yang menanggung yang risiko besar, dan bahkan untuk mengurangi kerusakan yang dilakukan oleh Chu Feng, si ratu juga telah menanggung risiko besar dan membayar harga yang sangat besar. Bahkan sebelum menjadi Martial Lord yang sebenarnya, Chu Feng telah menanggung kekuatan si ratu tanpa sekarat. Dan saat menerima kekuatan si ratu, bukan hanya tubuh fisiknya yang menjadi lebih kuat, bahkan kekuatan bertarungnya juga meningkat pesat. Semua itu berkat bantuan dari si ratu. Itu karena ratu yang mengorbankan hidupnya sendiri dengan menyentuh hal yang tabu, dan memungkinkan Chu Feng untuk menerima kenaikan kekuatan tempurnya. Itu berarti jika Chu Feng ingin menggunakan kekuatan si ratu untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya, maka tidak hanya Chu Feng harus membayar harga yang menyakitkan, bahkan sang ratu juga harus membayar harga yang lebih besar daripada Chu Feng. Jadi, sejak hari dia mengetahui kebenaran itu, Chu Feng sudah memutuskan kecuali benar-benar diperlukan, maka dia tidak menggunakannya lagi. Dia bersedia menanggung rasa sakit, tetapi dia tidak mau si ratu memiliki pengorbanan begitu banyak karena dirinya. Chu Feng, serahkan persenjataan kerajaanmu, dan aku akan meninggalkanmu dengan mayat yang lengkap. Teriak kepala Sekte Pedang Batu. Tepat pada saat itu, tekanan besar segera datang dari arah belakang. Dan ternyata, kepala Sekte Pedang Batu telah menyusulnya. Hehehe, benda tua, aku akan membiarkan kamu merasa bangga sedikit lagi. Namun sebentar lagi, biarkan aku melihatnya betapa menyakitkannya kamu akan mati, balas Chu Feng yang sudah menduga hal itu. Meskipun teknik Dashing Azure Naga sangat cepat, tapi kepala Stone Sword Sect telah menggunakan hidupnya sebagai gantinya untuk mendapatkan kekuatan. Dia menelan banyak pil terlarang, jadi kekuatannya juga sangat mengerikan. Itu benar-benar masuk akal baginya, untuk memiliki kecepatan agar bisa mengejar Chu Feng.
Tapi untungnya, Chu Feng sudah membuat persiapan. Dia pertama kali berlari dalam bentuk lingkaran, itu dia lakukan untuk mengulur waktu bagi si tua 9 jari dan yang lainnya untuk melarikan diri. Dan hanya setelah dia merasa mereka melarikan diri dengan aman, barulah Chu Feng berlari lurus dan terbang dengan cepat. Setelah beberapa saat, barisan gunung es muncul di depan Chu Feng. Itu adalah pegunungan yang sangat luas, dan itu juga sangat aneh. Di sana tidak ada pohon, ataupun salju yang menumpuk. Yang ada hanyalah es yang memancarkan rasa dingin. Selain itu, puncak-puncak di pegunungan itu sangat lurus, dan mereka mirip dengan pedang besar yang tak terhitung jumlahnya yang tertanam di tanah. Adapun di mana tempat itu berada, itu adalah pintu masuk ke Burning Heaven Church, yaitu tempat yang disebut sebagai formasi pembunuhan Arktik. Mendesah. Pada saat itu, Chu Feng menggunakan mata surgawinya. Setelah menggunakan pandangannya yang tajam, semua jenis perangkap seegek muncul. Jalan yang tidak bisa ditemukan orang lain muncul di matanya, dan dia sudah mengunci jalan itu. Dia meningkatkan kecepatannya, dan memasuki formasi pembunuhan Arktik. Ini adalah tempat di mana dia akan mengirim kepala sekte menuju alam barzah. Mendengus. Sepertinya kamu ingin kita mati bersama-sama ya. Bahkan jika aku juga mati, maka pertama-tama yang aku lakukan adalah membunuhmu. Aku akan merobek jenazahmu menjadi sejuta keping, lalu bermain dengan roh duniamu yang indah itu. Ucap kepala sekte pedang batu yang telah berada di Interplanes. Dia adalah orang yang telah menyaksikan kemuliaan gereja surgawi yang terbakar, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu daerah seperti apa formasi pembunuhan Arktik ini. Ini adalah tanah terlarang, dan tak seorang pun berani memasuki Interplanes ini. Tetapi sekarang, itu sudah sangat berbeda. Ketika dia mengkonsumsi semua pil terlarang pada saat yang sama, maka dari situlah dia sudah bersiap untuk mati. Tapi dia tidak bisa mati tanpa alasan sama sekali. Sebelum mati dia ingin membunuh Chu Feng, dan membunuhnya dengan teknik paling kejam. Karena kalau tidak, dia tidak bisa menanggung kebencian seperti itu. Dan dia juga sudah merencanakan pengkhianatan ini untuk waktu yang sangat lama. Dia dengan hati-hati juga telah memasang perangkap. Dia awalnya berpikir, bahwa dia bisa segera bangkit dengan rencananya ini. Namun sayangnya, semua yang telah dia rencanakan telah dihancurkan oleh Chu Feng. Dia benar-benar tidak dapat menanggungnya, dan dia harus membunuh Chu Feng. Wush! Jadi tanpa berpikir lagi, kepala sekte pedang batu mengikuti Chu Feng langsung ke formasi pembunuhan Arktik. Wush wush wush! Di dalam formasi pembunuhan Arktik, tempat itu benar-benar dipenuhi oleh kabut. Bahkan pandangan Martial Lord saja, itu dibatasi oleh kabut putih yang aneh ini. Selain itu, dalam formasi pembunuhan Arktik, ada juga tekanan yang aneh. Ini adalah formasi yang sangat kuat. Itu benar-benar diletakkan oleh beberapa ahli tiada taraf, ini setelah mengerahkan banyak energi mereka. Tata letak formasi pembunuhan Arktik juga sangat rumit. Ada jebakan yang tak terhitung jumlahnya, dan jika seseorang mengambil satu langkah yang salah, maka mereka akan mati. Namun di daerah berbahaya yang dipandang sebagai tanah terlarang, Chu Feng tampak seperti ikan di dalam air. Karena tidak ada satu jebakan pun yang bisa membahayakan dirinya. Tapi untuk kepala sekte pedang batu, makhluk licik tua itu juga cukup pintar. Dia tahu teknik formasi roh Chu Feng sangat bagus. Jadi dia dengan cermat mengikuti langkah-langkah Chu Feng, dan dia berjalan hanya di mana Chu Feng berjalan, itu hanya untuk menghindari kematian melalui perangkap mengerikan di formasi pembunuhan Arktik. Hehehe, sepertinya aku masih meremehkan benda tua ini. Dia masih bisa mengikuti aku begitu lama. Tapi aku sangat ingin melihatnya, berapa lama lagi kamu bisa melanjutkannya, ucap Chu Feng. Namun meski begitu, Chu Feng tidak merasa takut. Justru sebaliknya, dia tersenyum aneh dan tidak lagi berlari berputar-putar. Sebagai gantinya, ia terbang langsung ke pintu masuk gereja Burning Heaven. Formasi pembunuhan Arktik sangat luas, tetapi bagi Martial Lord, mereka dapat dengan mudah melewati daerah yang lebih besar, karena kecepatan mereka terlalu cepat.
Jadi untuk meningkatkan kesulitan orang luar memasuki gereja surgawi pembakaran, mereka sudah membuat labirin besar dalam formasi pembunuhan Arktik. Seseorang bahkan bisa mengatakan jika mereka ingin memasuki gereja surgawi pembakaran, maka mereka tidak punya pilihan selain memasuki formasi pembunuhan Arktik. Selain itu, hanya ada satu jalan yang memungkinkan. Jika satu langkah yang diambilnya salah, maka itu tidak akan ada pemulihannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.